Jadi beliaunya ini cocok dengan temanya ini ya, dinamika pemikiran Islam klasik dan kontemporer. Jadi beliau ini sudah tidak asing lagi di dunia pesantren, bergelut di dunia pesantren dengan khazanah klasik kitab kuningnya, lalu juga pernah berkelana ke luar negeri, di Boston, kemudian pernah juga sampai ke Harvard University. Jadi kira-kira pengalaman intelektual, kemudian bertemu dengan banyak pengalaman, baik pengalaman tradisional di pondok pesantren, kemudian di Jakarta, lalu di luar negeri. Lah, pengalaman-pengalaman beliau tentang Islam, kemudian dinamika pergolakan pemikiran dari tradisional, kemudian modern, postmodern, sampai yang paling kontemporer. Nah, kita bisa diskusikan pada sesi siang hari ini. Karena itu kita supaya bisa lebih interaktif dan juga memanfaatkan momen yang luar biasa ini, karena kita bisa kehadiran Mas Fudil Absor Abdallah ini, nanti kita bisa berbincang-bincang banyak tentang dinamika Islam dari klasik sampai dengan kontemporer. Bisa juga kita berdiskusi tentang fenomena Islam yang sekarang terjadi di ibu kota ya. Bagaimana kemarin ada gerakan Islam yang cukup masif ya, 212, 411 dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa di balik itu semua, atau dinamika pemikiran apa? Kalau misalnya ditarik ke politik, sebenarnya ada pergerakan politik seperti apa? Ada gejolak, ada dinamika yang seperti apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia terkait dengan pemikiran keislaman dan gerakan keislaman ini? Baiklah, itu sekedar beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan pada siang hari ini. Kepada Mas Fudil Absor Abdallah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua teman yang mengorganisir acara yang saya kira sangat bagus ini. Saya terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berbagi pikiran dan mungkin pengalaman dengan teman-teman di sini. Tadi ketika saya masuk ke lingkungan pesantren ini atau lingkungan pendidikan ini, saya langsung mengalami semacam pengalaman deja vu. Ini mengingatkan saya waktu dulu NU masih zaman Gus Dur ya. Ketika saya banyak mengikuti acara-acara semacam ini pada tahun-tahun 80-an, 90-an awal. Kaderisasi yang dilakukan secara spontan, informal, tempatnya juga seperti ini asik menurut saya. Di pesantren dan tidurnya lesehan, tidur bareng-bareng, makan bareng-bareng dengan diselenggarakan dengan sederhana. Saya langsung ingat kepada tahun-tahun ketika NU di zaman Gus Dur. Dan menurut saya semangat seperti inilah sebetulnya yang menghidupi gerakan-gerakan sosial keagamaan dimanapun. Gerakan sosial di mana-mana itu sebetulnya hidupnya bukan dari sesuatu yang mewah, tapi justru hidup dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara spontan oleh masyarakat
Dan kalau kita mau menengok ke tetangga sebelah, ya, tetangga sebelah, sebetulnya kan pola gerakannya juga seperti ini. Bukan gerakan yang diselenggarakan dengan gemerlap ya, di hotel, atau gerakan yang ya sekali dua kali ada gerakan yang gemerlap di ibu kota. Tapi yang menghidupkan sebuah gerakan sosial apapun itu ya kayak gitu, anggaran, pendidikan, dan seterusnya. Karena itu saya senang sekali begitu saya masuk ke sini. Wah, ini saya ingat pada zaman Gus Dur dulu. Jadi ini pengalaman di Zagreb, pengalaman yang dulu pernah saya lihat dan sekarang saya lihat kembali. Jadi saya senang sekali saya diundang ke sini. Terima kasih, bersyukur Mas, karena saya bisa mengalami kembali pengalaman yang dulu pernah saya alami. Tapi saya yakin di mana-mana kegiatan yang dilakukan oleh NU ya seperti ini. Kaderisasi semacam ini terusnya penting. Dan kalau ini berbanyak, saya yakin vitalitas atau hidupnya gerakan NU bisa berkembang lagi dan bisa menjadi tandingan terhadap gerakan-gerakan di di kelompok-kelompok Islam yang lain. Nah, saya disuruh atau diminta bicara tentang pemikiran ya, karena saya dianggap orang yang suka mikir, gitu. Orang yang banyak pikiran sebetulnya. Orang banyak pikiran, jadi saya disuruh bicara soal pikiran. Teman-teman semua, dan Anda tahu kan, yang disebut dengan gerakan Ahlussunnah wal Jamaah itu kan pada dasarnya gerakan pikiran. Sebelum dia menjadi gerakan sosial dengan lembaga-lembaganya yang begitu banyak, ada organisasi dan sebagainya. Tapi mula-mula itu sebetulnya adalah gerakan pikiran. Karena itu jangan melupakan dinamika pemikiran. Itu penting sekali. Pemikiran itu seolah-olah remeh. Saya tersinggung kalau ada orang meremehkan pemikiran. Dianggap pemikiran itu tidak begitu penting. Yang penting adalah gerakannya. Itu menurut saya salah sekali. Karena jangan lupa, Ahlussunnah wal Jamaah itu muncul sebagai gerakan itu pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi sebuah gerakan yang besar, sakit lagi gua, mengglobal seperti sekarang. Itu kan ratusan tahun tumbuhnya gerakan ini. Dan mula-mula gerakan ini adalah gerakan pemikiran. Nah, saya lebih baik bicara soal dinamika pemikiran di dalam konteks atau dalam kaitannya dengan munculnya gerakan Aswaja, karena ini saya penting. Kenapa muncul gerakan Ahlussunnah wal Jamaah? Itu menurut saya penting. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar apa yang akan saya katakan ini, tapi ini sekedar pembukaan baik. Kenapa muncul Ahlussunnah wal Jamaah? Itu pertanyaan itu penting karena jawabannya adalah terkait dengan pemikiran. Meskipun pemikiran juga bukan sesuatu yang terpisah dari hal-hal lain di luar pemikiran. Ada dinamika politik, ada dinamika sosial, ada dinamika ekonomi, ada dinamika budaya, macam-macam. Ada banyak dinamika-dinamika yang berkembang di masyarakat pada masa lampau, yang kemudian melahirkan gagasan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sebetulnya gagasan Ahlussunnah wal Jamaah itu munculnya bagaimana sih? Ini gerakan yang munculnya itu tidak ujuk-ujuk. Tapi sebelum saya masuk ke sini, mungkin saya akan terangkan dulu kira-kira ciri-cirinya apa sih gerakan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ciri-cirinya di mana? Ciri gerakan Ahlussunnah wal Jamaah yang paling penting, dan ini ciri juga lahir karena satu pemikiran juga. Ciri yang paling penting dari gerakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah, pertama, ini gerakan yang secara politik
gagasannya itu adalah, karena mula-mula gerakan Ahlussunnah wal Jamaah itu lahir karena dinamika politik sebetulnya. Ya, Nabi wafat, kemudian timbul masalah siapa yang berhak menggantikan Nabi, itu kan pokoknya. Nah, Anda harus tahu, tahun-tahun setelah Nabi wafat, setelah sahabat 4 itu berlalu, kira-kira 100 tahun pertama Islam, ya, itu tahun-tahun yang sangat menentukan dalam sejarah Islam. Itu tahun-tahun ketika kelompok-kelompok politik muncul dalam Islam. Lalu dari pengelompokan politik ini lahir banyak gagasan. Nah, ciri dari gerakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah, ini gerakan yang sebetulnya sejak awal itu tidak terlalu ambisius masuk dalam politik. Itu cirinya. Setelah saya baca banyak sumber, banyak bacaan, itu kesimpulan saya adalah ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah gerakan yang dari awal itu didirikan. Sebenarnya didirikan itu nggak tepat, karena nggak ada yang berniat mendirikan, itu nggak ada musyawarah di pondok pesantren terus ya kita sepakat ya, nggak ada itu. Ini gerakan muncul secara spontan alamiah. Tapi cirinya itu sejak awal adalah enggan masuk politik. Kenapa begitu? Nah, ini penting. Karena ada kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat ambisius di dalam politik. Siapa mereka itu? Ada 2 kelompok besar, mungkin 3 ya. Atau kalau disederhanakan ada 2. Pertama adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah itu dari awal ini kelompok Islam yang sangat politis kan. Sampai sekarang mereka itu sangat politis. Cuma mereka tidak beruntung. Ini orang yang, tapi ini jangan di sini nggak ada orang Syiah kan? Wah, nyindir. Ya, saya bersahabat dengan orang Syiah banyak, tapi ini saya ngobrol sesama teman asuh aja. Aman. Jangan dikasih tahu ke orang lain. Ini pembicaraan di luar sini. Orang Syiah itu orang yang sangat ambisi politik. Cuma mereka tidak beruntung, kalah terus secara politik. Tapi nafsu politiknya itu tinggi sekali. Dan kalau Anda ikuti ajaran Syiah itu, memang ajaran Syiah itu ajaran yang ada unsur mistiknya kuat sekali, yang disebut dengan unsur irfan, tasawufnya, falsafahnya kuat, tetapi politiknya sudah kuat. Karena mereka punya keyakinan, sayalah yang berhak untuk menggantikan atau meneruskan imamah sia-sia, meneruskan kepemimpinan politik nanti. Karena mereka menganggap Ahlul Bait itu lebih unggul daripada yang lain. Orang Sunni itu dianggap di bawah. Orang Syiah itu cirinya sangat politis. Kedua, kelompok yang sangat politis adalah orang Khawarij. Ini kelompok-kelompok yang dari awal itu politis sekali. Cuma politisnya bukan berdasarkan klaim bahwa mereka ini keturunan Nabi. Jadi kalau Anda urut-urut, orang-orang sekarang ini yang PKS, Ikhwan, dan segala macamnya ya, itu sebetulnya leluhur mereka ke sana. Khawarij itu, ini kelompok yang kepingin dari awal merebut negara. Cuma merebut negaranya bukan berdasarkan klaim Ahlul Bait. Klaimnya adalah, saya ini adalah orang yang membawa kebenaran. Orang lain semua itu salah, kafir, bid'ah, murtad, musyrik, segala macam. Itu dari dulu sudah begitu. Orang yang klaimnya dari awal adalah mereka ini masyarakat yang dipilih Tuhan. Ya, semacam kayak gagasan seperti dalam Yahudi, Asy'arul Mukhtar. Mereka ini menganggap dirinya adalah kelompok yang membawa kebenaran. Orang lain-lain itu semua sesat. Dan yang tidak sama dengan saya harus sesat juga. Itu ciri khas orang Khawarij, politis dan puritan.
Orang Syiah itu politis, tapi tidak perintah. Itu bedanya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah sebagai gagasan itu beda dengan dua kelompok. Dari awal sikap Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menghindari politik. Karena politik itu destruktif, menghancurkan komunitas, menghancurkan persaudaraan Islam, menghancurkan banyak hal. Karena itu akidah orang Ahlussunnah wal Jamaah itu, dan saya sekarang akhirnya itu setelah ribut-ribut pilkada DKI itu, akhirnya saya punya kesimpulan, ini ajarannya orang-orang Sunni yang dirumuskan dalam kitab apa itu Jawahir Tauhid, diajarkan di pondok-pondok itu. Nah, Anda ingat di dalam nazam Jawahir Tauhid itu ada sebuah nazam atau bait yang bunyinya wa majaro bainas sahabi nasbut, wa majaro bainas sahabi nasbut. Dan papan hukum sekali. Segala hal percekcokan dan pertikaian politik yang berlangsung di antara para sahabat Nabi setelah Nabi wafat, kita semua tidak mau membicarakan itu terus-menerus sampai sekarang, sehingga merusak tatanan sosial. Itu yang dibawa orang Syiah sampai sekarang. Keberatan saya sama orang Syiah adalah masalah pilkada pasca Nabi itu masih diterus-teruskan sampai sekarang ini masalahnya. Pilkada pasca Nabi itu kan pilkada sebetulnya kan. Siapa yang menjadi pemimpin di Madinah setelah Nabi wafat? betul. Sudahlah, yang langsung satu selesai. Tapi oleh orang Syiah dibawa terus sampai sekarang. Sahabat-sahabat dimaki-maki karena mereka tidak cocok dengan pandangan politik dia. Ini sama. Jadi kalau sekarang ada Ahoker, ada anti Ahoker, dulu juga begitu. Ada yang pro Sayyidina Ali, ada yang anti Sayyidina Ali. Ada Alier, nggak anti Alier. Ini Kira-kira begitu. Ada yang pro Sayyidina Ali, ada yang anti Sayyidina Ali. Yang anti Sayyidina Ali kebangetan sekali, sampai memerintahkan dulu zaman Muawiyah bin Abi Sufyan dan dinasti Umayyah itu sampai diperintahkan resmi kalau khutbah itu harus memaki Sayyidina Ali, harus memaki Sayyidina Ali dan para ahli bait. Resmi itu adalah kewajiban politik bagi para khatib-khatib Jumat yang hidup pada zaman itu untuk memaki secara resmi, melaknat, itu bahasa Arabnya, melaknat Ali dan para pendukungnya. Nah, nanti dibalas oleh pendukung Sayyidina Ali juga sama. Mereka melaknat Abu Sufyan, melaknat Muawiyah, melaknat Abdul Malik bin Marwan, melaknat Utsman, melaknat semua sahabat-sahabat yang melaknat Aisyah terutama. Jadi ini menurut saya destruktif. Sikap seperti ini destruktif karena membawa sentimen politik pada zaman itu terus-menerus dikobar-kobarkan sampai sekarang. Nah, Khawarij juga sama. Mereka ini mengobar-kobarkan sentimen politik yang juga destruktif. Karena akibatnya adalah orang-orang yang tidak sama dengan mereka dikafirkan. Nah, orang Ahlussunnah wal Jamaah itu sejak awal itu mereka ngerti ini nggak sehat ya. Lalu mereka buat rumusan wa majaro bainas sahabi. Dan ajaran kedua adalah, meskipun ini nggak ada, saya lupa ada baitnya nggak ya, tapi kalau Anda baca buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun, selalu ajaran pokoknya adalah nahnu la nukaffiru ahlal kitab. Ya. Kami ini orang Ahlussunnah wal Jamaah itu doktrin utamanya adalah kami tidak sekalipun, tidak secara gampang dan sembrono dan mudah mengkafirkan ahlul kiblat, orang yang salah menghadap kiblat. Artinya orang Islam lain, apapun itu. Jadi wa majaro bainas sahabi nasbutu ini adalah respon terhadap Syiah. Yang nahnu la nukafiru ahlul kiblat ini adalah respon terhadap orang Khawarij. Itulah sikap atau pikiran dan gagasan utama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan menurut saya
suksesnya gerakan Ahlussunnah wal Jamaah itu menurut saya bukan karena selama ini saya baca banyak literatur itu Sunni itu dominan karena didukung oleh politik, oleh kekuasaan politik. Menurut saya kok enggak. Menurut saya gerakan itu disokong kekuasaan apapun, tapi kalau gagasannya itu tidak masuk akal, dia juga akan runtuh. Menurut saya Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa bertahan sampai sekarang adalah karena gagasannya itu masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena ini gerakan gagasan keagamaan yang tidak mau cari musuh, kan gitu. Ya orang beragama itu dia beragama tapi nggak cari musuh, nggak cari musuh karena dia bukan ahlul bait, dan juga tidak cari musuh dengan cara mengkafirkan orang yang tidak sama dengan kami. Karena itu gerakan ini secara politik diterima, secara sosial, kultural juga diterima oleh umat Islam sejak dulu sampai sekarang. Itulah gagasan Ahlussunnah wal Jamaah yang membuat dia kenyal, resilient, ya, bisa bertahan selama berapa tahun sampai sekarang ini. Menurut saya tidak sepakat kalau orang semata-mata mengembalikan resiliensi atau kenyalan dan ketahanan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai ideologi terhadap atau kepada faktor politik, yaitu karena khalifah-khalifah Islam sepanjang abad itu menjadikan ideologi sebagai lingkar. Menurut saya enggak. Ini ideologi yang secara politik masuk akal karena dia enggak mudah mengkafirkan orang lain dan tidak berambisi politik. Karena itu ciri-ciri khas ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu itu memang mereka tidak menolak politik seperti Kristen dan Katolik. Tidak menganggap politik itu, kalau Anda baca dalam sejarah Kristen, politik itu kalau Anda baca salah satu tokoh gereja awal abad ketiga Masehi namanya Santo Agustinus. Ini orang kardinal dari Afrika yang merumuskan gagasan tentang hubungan antara negara dan agama atau gereja dan istana dalam Kristen. Nah, Santo Agustinus mengatakan begini, politik itu sebetulnya barang kotor. Politik itu adalah akibat manusia jatuh dari surga karena Adam dulu berdosa. Kita diusir dari surga karena bapak kita dulu pernah melanggar perintah Tuhan. Lalu disuruh diusir ke bumi, akibatnya kita menanggung sejumlah konsekuensi. Orang perempuan kalau melahirkan sakit, kalau setiap bulan dia menstruasi, itu kalau dalam gagasan orang Kristen itu akibat dosa asal. Manusia itu karena berdosa dulu melalui Adam untuk oleh Tuhan. Yang perempuan setiap bulan itu menstruasi, secara kolektif manusia dikutuk untuk berpolitik. Politik diperlukan menurut Santo Agustinus karena manusia berdosa. Kalau manusia dulu itu tidak diusir dari surga, tidak berdosa, politik tidak diperlukan. Karena semua orang akan jadi malaikat tanpa politik sudah bertindak. Masuk akal sebetulnya ya. Jadi itu politik itu dalam gagasan Kristen itu adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari. Karena itu sebetulnya barang kotor. Nah, orang Sunni atau orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak menganggap politik itu rukun dari agama seperti orang Khawarij dan orang Syiah. Orang Mu'tazilah itu, ini saya kasih sedikit keterangan tambahan. Mu'tazilah itu pada dasarnya secara politik mazhabnya sama dengan Syiah, persis sama. Karena itu ketika Bani Umayyah dulu berkuasa mendirikan dinasti Umayyah, itu ada dua kekuatan politik yang menjadi oposisi. Pertama orang Syiah, kedua orang Mu'tazilah. Karena itu orang Mu'tazilah itu dari dulu juga dimusuhi oleh kekuasaan politik. Mereka pernah sebentar mengalami situasi yang agak enak di zaman Al-Ma'mun waktu dinasti Abbasiyah, tapi itu sebentar saja. Setelah itu mereka diusir-usir dan dikejar-kejar.
Nah, kembali kepada gagasan Ahlussunnah wal Jamaah mengenai politik. Ahlussunnah wal Jamaah secara politik sebetulnya tidak menolak politik, tapi juga nggak berambisi politik. Karena itu ciri khas para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu itu mereka enggan kalau disuruh jadi hakim, jadi qadhi, jadi kan kisah yang terkenal selalu kan ada dua ulama terkenal. Satu adalah Abu Hanifah, kedua adalah Imam Malik. Abu Hanifah itu diminta oleh Abu Ja'far al-Mansur untuk menjadi qadhi kepala negara, nggak mau menolak. Imam Malik juga pernah diminta ketika beliau menyelesaikan kitab Muwatta untuk dijadikan sebagai semacam rujukan, semacam kayak KHI gitulah kalau sekarang ya, apa itu kompilasi hukum Islam ya KHI gitu. Tapi beliau nggak mau. Ini ya kitab karangan saya, belum tentu ini benar. Jadi nggak mau. Jadi ciri khas ulama Sunni itu dari dulu sebetulnya secara melihat politik itu adalah tidak dekat dan tidak jauh. Itu cirinya begitu dari dulu itu. Sekarang ulama NU kan begitu kan, dekat politik juga enggak, jauh juga enggak. Menurut saya ciri khas ini penting karena menurut saya masih relevan juga sampai sekarang. Kita jangan terlalu berambisi politik kayak orang PKS, tapi juga tidak menjauh dari politik. Karena kita butuh politik juga. Politik itu kita butuhkan untuk menyelenggarakan apa yang disebut dengan kemaslahatan rakyat atau maslahat rakyat. Nah itu perkembangan pemikiran klasik. Sekarang saya masuk ke pemikiran modern. Saya masih punya berapa ya Pak Ubaid? Saya agak kepingin agak panjang, karena itu penting sekali. Boleh maghrib, Ya, sampai sore penting tak apa-apa. sekali. Memang Karena saya kepingin menjelaskan kepada Anda peta pemikiran supaya Anda tahu di mana letaknya orang-orang NU. Ya, ini penting sekali. Jadi jangan ngantuk, penting sekali. Oke, saya nggak, sebelum masuk ke modern, saya ingin masih di arah klasik lagi. Ciri khas pertama tadi saya sebut secara politik NU itu sebetulnya apa? Semangat getol, ya. Semangat politik Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu itu adalah kayak getol itu. Jadi menjauhi politik tidak, tapi terlalu dekat dengan politik juga tidak. Karena kata Imam Ghazali, kalau Anda terlalu dekat dengan politik, Anda akan terbakar. Karena politik itu kayak api. Kalau jauh itu bermanfaat, tapi kejauhan nanti juga membawa madharat karena Anda akan gelap, tidak dapat terangnya api. Tapi begitu terlalu dekat, Anda akan terbakar oleh api. Jadi sikapnya itu, ya kalau orang yang sinis pada Ahlussunnah wal Jamaah menyebutnya orang Sunni itu ambigu terhadap politik. Itu rumusannya. Tapi kalau saya menyebutnya nggak ambigu, itu pilihan sadar. Karena pada zaman itu tuh orang itu terhadap politik itu mutlak. Yang Khawarij begitu, yang Syiah begitu, yang Mu'tazilah begitu. Sunni secara sadar mengambil sikap yang tidak terlalu mutlak, tidak absolutistik. Itu ciri khasnya. Yang kedua itu ciri khas pentingnya adalah ini ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah ya. Secara pemikiran itu mazhab, baik mazhab secara teologi maupun mazhab secara fikih. Itu ciri khas Ahlussunnah, terutama mazhab fikih, karena kalau secara teologi jelas. Secara fikih itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia terikat dengan sengaja ini mengikatkan diri dengan tradisi berpikir hukum tertentu. Yang secara historis kemudian itu dimapankan dalam 4 mazhab besar. Meskipun mazhab dalam Islam itu banyak sekali, tetapi mazhab yang kemudian survive atau bertahan sampai sekarang ada. Nah, berpikir secara mazhab itu penting sekali karena begini. Orang-orang yang anti mazhab itu, orang-orang Salafi, Wahabi, Muhammadiyah juga ya, ketika awal-awal ya. Sekarang mereka mulai sadar yang benar mazhab itu. Orang yang anti mazhab itu dan kemudian berpikir bahwa kami kepingin kembali langsung kepada Quran dan Sunnah. Oke.
Pernyataan ini itu atau semboyan kembali kepada Quran dan Sunnah itu ternyata membawa akibat-akibat yang destruktif juga kalau tidak terkontrol. Kenapa? Anda bilang kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu mengandaikan seolah-olah kamu itu paham isinya Quran dan Sunnah. Padahal Quran dan Sunnah itu ketika harus dipahami, itu pasti harus melalui jalan tertentu. Gak bisa Anda kembali baca Quran dengan terjemahan terus, wah ini artinya. Nggak bisa. Ya bisa saja, tapi kadang bisa ngawur. Ngawur, akhirnya semua orang merasa, oh ini Quran. Akhirnya itu terjadi, timbulnya adalah anarki pendapat. Nah itu buat masyarakat banyak itu nggak membawa maslahat itu. Karena kalau kamu kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa suatu mazhab, itu semua orang bisa mengklaim bahwa pendapat saya ini Quran dan Sunnah. Nih, ini ayatnya ini. Nah itu yang sekarang kita lihat terutama di Jakarta sekarang. Semua orang mendaku ini Quran dan Sunnah. Hanya karena ada satu ayat, ada dua ayat, ada dua hadis yang dikutip, lalu dia merasa sudah bersandarkan kepada Quran dan Sunnah. Karena dia merasa bersandar kepada Quran dan Sunnah, akhirnya dia merasa paling benar sendiri, jatuhnya khawarij. Makanya semboyan kembali kepada Quran dan Sunnah itu, jebakan utamanya adalah bukan menjadi Syiah, menjadi khawarij. Dan sekarang terjadi. Itu yang bisa membentengi adalah berpikir ala mazhab. Kalau Anda tidak mau terjatuh kepada khawarij, Anda berpikir dengan mazhab. Itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana ciri khas berpikir mazhab itu? Ketika Anda memahami Quran dan Sunnah, itu ada metodenya. Ada usul fikihnya, ada bukan hanya usul fikih, ada usul fikih, ada usulul lughah, ada ada nahwu, ada sorotnya, ada balaghahnya, banyak piranti-piranti yang diperlukan untuk memahami Quran dan Sunnah. Meskipun juga harus diakui, walaupun dengan metode ini bukan berarti pendapat itu menjadi tunggal, banyak juga, tetapi minimal orang tidak terjatuh kepada jebakan menjadi khawarij. Kenapa tidak menjadi khawarij? Karena begini, kesadaran umum di dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah begini. Ini pendapat yang saya utarakan ini adalah pemahaman saya terhadap Quran dan Sunnah berdasarkan metode. Bisa benar, bisa salah. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat lawan saya itu salah, tapi mungkin benar. Kesadaran semacam ini tuh kuat sekali di kalangan orang-orang pengikut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Hambali mungkin ada sedikit beda, tapi juga sama, semangatnya sama. Nah, semangat yang dilambangkan dengan ucapan pendek yang kita sering dengar dalam kitab kuning, yaitu wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan yang tahu yang benar. Ini yang membuat orang yang berpikir mazhab itu tidak terjatuh kepada jebakan menjadi khawarij. Kenapa? Karena pendapat saya ini bukan pendapat yang identik dengan Quran dan Sunnah. Ini pendapat adalah pemahaman saya terhadap Quran dan Sunnah melalui metode ini. Sadar ini metodenya, usul fikihnya ini, balaghahnya ini, usul lughahnya ini. Saya tidak mengatakan ini yang paling benar, tapi inilah sejauh yang saya mampu. Karena itu yang disebut dengan ijtihad itu kan apa? Definisinya kalau di dalam usul fikih itu badlul juhd, exerting effort. Jadi mencurahkan sekuat tenaga kemampuan saya
sampai ke batas maksimal. Setelah itu selesai udah. Adapun benar atau salah itu adalah Allah yang tahu. Tetapi inilah badrul judinya saya. Ini kesadaran semacam ini menurut saya itu sekarang hilang di Jakarta, di kota-kota besar sekarang itu, di kalangan orang-orang yang baru asik-asik menjadi Islam sekarang itu. Tidak ada kesadaran semacam ini karena kader mazhab. Jebakannya adalah kenapa? Karena mereka semboyannya itu adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Walaupun mereka tidak mengatakan begitu, tapi sebetulnya esensi cara berpikir mereka adalah mereka ingin kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa melalui suatu mazhab. Akibatnya menjadi khawarij. Tidak semua orang yang punya semboyan ini menjadi khawarij, saya nggak mengatakan. Tapi jebakan menjadi khawarij itu besar sekali, sudah terbukti berkali-kali, bukan saja sekarang, dari dulu sejarah Islam itu penuh dengan contoh-contoh seperti yang kita lihat sekarang, itu sudah dulu sudah ada. Oke, sekarang akan pindah ke konteks modern. Bagaimana dengan konteks modern? Ideologi Ahlussunnah wal Jamaah ini relevan nggak? Tantangannya di mana? Saya mengatakan masih relevan, sangat relevan. Tetapi dengan syarat, yaitu gagasan atau ideologi Ahlussunnah wal Jamaah ini terus difahami secara dinamis. Karena memang esensinya sejak awal dulu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah sebagai ideologi dan sebagai gagasan dan pikiran itu memang dinamis. Dinamis itu maksud saya begini, ini istilah yang agak abstrak. Maksudnya dinamis itu adalah ini gagasan yang bisa secara fleksibel. Pikiran-pikiran Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu itu fleksibel, bisa beradaptasi dengan lingkungan kebudayaan manapun. Itu ciri khasnya dari dulu itu. Kenapa dia begitu? Karena bermazhab. Pikiran ala khawarij itu tidak bisa fleksibel. Jadi ini saya tekankan ya, semboyan kembali kepada Quran dan Sunnah itu membuat kelompok-kelompok yang mengikuti jalur itu tidak bisa fleksibel. Bermazhab itu seolah-olah dikekangkan. Ini kadang-kadang orang berpikir keliru. Mazhab kan cuma 4. Oke, tapi itu bukan berarti mazhab 4 itu sempit. Mazhab 4 itu memang jumlahnya 4. Tetapi tradisi yang berkembang di dalam 4 mazhab ini luar biasa kayanya. Orang Islam sekarang pun sebetulnya orang NU sendiri pun sebetulnya belum menggali sepenuhnya. Karena mazhab 4 itu luar biasa. Jangan dibayangkan mazhab 4 itu statis loh ya. Mazhab 4 itu imamnya banyak, pikirannya banyak, gagasannya banyak, kaul-kaulnya atau pendapat-pendapatnya juga beragam. Membuat mazhab ini itu bisa berinteraksi secara fleksibel dengan lingkungan kebudayaan manapun. Jadi saya ingin tekankan berislam secara mazhab itu bukan mengekang. Ya, kalau yang memahaminya sebagai pengekangan bisa juga. Tapi dalam pemahaman saya, berislam secara bermazhab itu bukan mengekang, tapi membuka kebebasan yang luar biasa besar, tetapi tetap dalam kerangka. Bayangkan, mazhab 4 itu, jangankan mazhab 4 itu kebanyakan, mazhab Syafi'i saja satu itu pun, itu luas banget gitu loh. Mazhab Syafi'i yang diikuti oleh sebagian besar orang itu kayak samudra. Di dalamnya ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, ada yang di spektrumnya itu luas sekali. Kalau Anda mau cari pendapat apapun di sini itu ada semua. Itu dalam satu mazhab, apalagi dalam 4 mazhab. Karena itu saya katakan bermazhab itu tidak mengekang, tapi sebetulnya membuat orang berpikir secara metodis, tapi juga fleksibel dan menjaga orang tidak jatuh kepada jebakan menjadi khawarij. Itu esensi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang dalam konteks modernnya,
Di dalam konteks modern ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Tantangan yang datang dari dalam, tantangan yang datang dari luar. Dan ini nanti kembalinya kepada tumbuhnya banyak gagasan. Saya mulai dari tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam umat Islam dari sejak dulu sampai sekarang, atau sejak orang Islam atau umat Islam masuk ke era modern, itu adalah masyarakat Islam itu, atau negara-negara Islam atau negara-negara yang dihuni oleh sebagian besar orang Islam, itu struktur-struktur sosialnya itu beberapa, banyak bahkan, itu sifatnya adalah rigid, keras sekali. Sehingga karena dia keras, dia tidak bisa berevolusi secara sehat menghadapi perubahan-perubahan sosial yang berkembang sekarang. Oke, ini masih abstrak, saya akan jelaskan dengan lebih ya. Apa akibat dari struktur umat Islam yang rigid, keras, tidak fleksibel? Akibatnya adalah beberapa negara Islam kesulitan transisi dari negara model lama, yaitu negara khilafah pra-modern, ke negara modern yang berbasis konstitusi dan demokrasi. Ada yang berhasil, negara Islam yang mengalami transisi ke demokrasi modern, tapi sebagian besar itu gagal. Timur Tengah itu semua bisa dikatakan hampir gagal transisi ke negara modern. Sebetulnya ini bukan khas orang Islam. Orang Katolik itu struktur sosialnya itu juga rigid sekali. Di bawah Vatikan itu tidak mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi ini hukum sosiologi, ini hukum masyarakat dimanapun. Kalau masyarakat itu rigid strukturnya, feudalistik, tidak tidak mudah mengadaptasikan diri dengan perkembangan, itu biasanya dia akan menghadapi kesulitan untuk mengalami transisi ke era baru. Itu yang dihadapi oleh gereja Katolik juga, masyarakat Katolik. Karena itu negara-negara yang mayoritas Katolik itu masuk ke era demokrasinya itu terlambat. Itu yang disebut oleh Huntington sebagai gelombang kedua. Gelombang ketiga. Gelombang ketiga yang menurut teorinya Samuel Huntington tentang demokratisasi itu, gelombang kedua. Yang pertama itu adalah yang masuk pertama itu adalah orang-orang Kristen, Protestan. Gelombang kedua adalah orang-orang Katolik seperti negara Amerika Latin, Portugal. Nah, itu kan negara-negara yang sebagian besar berjalan. Kenapa orang-orang Katolik itu susah sekali masuk ke sistem demokrasi? Karena gereja Vatikan itu sentralistik, keras sekali, rigid sekali. Akibatnya dia mengalami kesulitan untuk transisi. Karena itu mereka terlambat masuk ke era demokrasi. Nah, orang Islam atau umat Islam itu sebetulnya ada masalah internal, yaitu struktur sosialnya itu juga mengandung banyak unsur-unsur yang rigid, yang agak keras. Strukturnya itu hierarkis, ada atasan, ada bawahan, itu membuat kadang-kadang perubahan itu susah dilakukan karena orang yang ada di kelas atas itu tidak rela kalau berubah. Selalu begitu kan, di masyarakat itu kelas atas itu malas berubah karena khawatir keuntungan sosialnya itu hilang semua. Karena itu yang paling resisten atau menolak perubahan biasanya adalah kelas atas. Masyarakat pada dasarnya sangat menerima perubahan dengan mudah kalau perubahan itu membawa keuntungan bagi mereka. Nah, masyarakat Islam itu, terutama masyarakat Islam di Timur Tengah dan juga negara-negara di sekitar itu agak susah mengalami transisi itu karena rigid struktur. Nah, reaksinya adalah ketika negara-negara Islam ini susah transisi ke era demokrasi baru, akibatnya mereka negara-negaranya itu otoriter, munculnya adalah gerakan-gerakan Islam radikal.
Jadi gini loh, gerakan Islam radikal itu sebetulnya saya itu tidak menyalahkan sepenuhnya mereka. Kita juga harus paham psikologi, sosiologi, antropologinya ya. Kita nggak bisa. Saya kadang-kadang merasa berdosa juga kalau terlalu memaki-maki mereka, karena menurut saya nggak fair juga. Mereka ini produk sejarah. Mereka begitu itu bukan karena kemauan murni. Mereka itu produk sejarah. Belum lagi produk sejarah yang datang dari luar. Nah, ini saya masuk ke faktor kedua, konteks global. Konteks global itu membuat kelompok-kelompok ini menjadi begitu. Saya tuh sampai sekarang itu terus terang menyalahkan lahirnya ISIS. Itu bukan, ya faktor dalam ada kontribusinya, tapi kontribusi terbesar itu bukan datang dari dalam Islam, tapi karena negara-negara Amerika itu ngawur ngawur. ISIS itu lahir karena Amerika mengambil tindakan yang ngawur, salah, dan ternyata juga benar-benar salah. Kenapa ISIS lahir? ISIS itu kan lahir karena Amerika itu dulu menduga Saddam Hussein itu punya senjata pemusnah massal. Data ini dipasok oleh Pentagon berdasarkan informasi intelijen yang ternyata belakangan salah sekali dan diakui salah oleh Washington. Tapi kesalahannya sudah menjadikan nasi itu bubur, bukan hanya bubur gulainya gosok dan wah udah nggak bisa dimakan sama sekali. Ini bukan hanya bubur yang busuk sebusuk-busuknya. Kalau tidak, ya saya tidak mengatakan Saddam Hussein itu baik. Tapi hari ini ada wawancara panjang dengan anak perempuan pertamanya Saddam Hussein, namanya Farhat Hussein. Saya tersentuh membaca wawancaranya di CNN. Ya, dia cerita, seandainya Irak tidak diinvasi oleh Amerika dan Saddam tidak jatuh, nggak akan ada ISIS. Jadi ISIS itu lahir murni menurut saya karena kesalahan dan pengawuran kebijakan luar negeri Amerika di era Bush. Di era Obama tidak menjadi baik, malah menjadi buruk. Jadi kalau orang sekarang itu berteriak-teriak save Aleppo dan segala macam, ya sudah terlambat. Jadi ini menurut saya terus terang sedih sekali melihat negara Irak. Tapi ini semua sebetulnya terkait dengan konteks global yang akan saya bicarakan sekarang. Oke, sekarang konteks global dan tantangan yang dihadapi oleh pemikiran atau gagasan atau ideologi Al-Sunnah. Anda tahu saya ini mengembangkan pemikiran Islam liberal, oke kan? Dan sampai sekarang saya masih mengembangkan pemikiran. Tapi Anda jangan salah, jangan mengira, jangan keliru sangka mengenai apa yang saya kerjakan. Karena banyak orang yang tidak mengerti apa sejatinya yang saya kerjakan dengan Islam liberal. Begini, saya itu sadar betul di mana saya menjadi NU dan di mana saya menjadi Muslim liberal. Itu saya tahu betul. Karena itu saya nggak pernah mencampur adukkan. Tadi kalau Anda dengarkan apa yang saya omongkan tadi, kan Anda nggak melihat seolah-olah saya Muslim liberal. Saya bukan Islam, ini saya orang NU banget. Harus sunnah banget. Tapi nanti dulu, saya tahu di mana letak Ahlussunnah wal Jamaah dan di mana letak tantangannya. Dan di situ saya mulai bekerja dalam konteks Islam. Saya tidak menganggap warisan ideologi dan intelektual Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak relevan. Enggak. Ini penting sekali, luar biasa kayanya, dan saya tumbuh di situ. Dan nggak mungkin saya meninggalkan Ahlussunnah wal Jamaah itu, nggak mungkin. Sampai sekarang ini saya masih mendeskripsikan diri saya sebagai Muslim bermadzhab Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Secara tasawuf saya mengikuti ya tasawuf Sunni. Meskipun saya punya ketertarikan kepada tasawuf yang falsafi. Itulah cara saya menggambarkan diri saya. Tetapi ada dimensi lain terkait dengan tantangan modern sekarang ini yang perlu dikembangkan dengan cara lain. Nah, saya tidak mau itu bekerja di dalam atau melalui wadah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ini lain lagi. Tantangannya beda.
Karena itu saya sengaja membuat sesuatu yang berbeda. Tapi itu tidak menegasikan keislaman saya. Islam liberal dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam pandangan saya itu tidak saling kontradiksi. Karena ada hal-hal yang menurut saya memang perlu dijawab dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang memang perlu dijawab dengan Islam liberal. Dan saya tidak menjumbuhkan atau mencampur adukan antara keduanya. Bagaimana bedanya? Begini ya. Pertama-tama tadi saya katakan gagasan dan cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai sekarang menurut saya penting sekali, tetap relevan dan perlu kita kembangkan terus. Karena jebakan menjadi khawarij sekarang itu besar sekali. Itu menurut saya penangkal paling pentingnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Gak ada yang lain. Dulu begitu, sekarang juga sama. Tantangan yang dihadapi oleh orang Islam sekarang itu sebetulnya tidak jauh beda dengan yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal. Itu nggak beda jauh. Meskipun konteksnya beda, tapi sama. Yang dihadapi adalah kelompok-kelompok Islam yang kepingin secara absolutistik mengklaim dirinya paling unggul daripada yang lain. Entah itu dalam bentuk Syiah atau Khawarij. Dulu begitu, sekarang juga begitu, sama. Saya kemarin diundang oleh Ibu Retno dari luar negeri untuk diskusi mengenai soal perkembangan Islam di Timur Tengah sekarang. Salah satu isu yang didiskusikan adalah Saudi sekarang itu kan mendirikan koalisi Islam militer Islam, ya, kan? Yang sekarang ramai di media sosial. Indonesia tidak diajak dalam koalisi ini. Wah, memalukan, kita negara yang mayoritas Muslim tapi tidak diajak dalam koalisi militer Islam. Ini orang nggak tahu sejarahnya. Koalisi militer Islam itu didirikan Saudi semata-mata untuk membela kepentingan Saudi menghadapi tantangan Iran. Lah ngapain kita ikut-ikut di sana? Indonesia dari itu tahun lalu sebetulnya ajakan Saudi, dan kita menolak dari awal, dan saya setuju sekali pemerintahan sekarang dalam hal ini saya dukung menolak kita masuk ke dalam koalisi militer Islam. Karena ini bukan Islam, ini koalisi Saudi sebetulnya untuk melawan Yaman, untuk melawan Iran. Kita nggak punya urusan dengan mereka. Jangan menganggap ini adalah Islam. Begitu. Nah, jadi sekarang itu yang kita hadapi sama dengan Imam Syafi'i dulu, ya, ada Khawarij, ada Syiah. Kita tidak berpihak kedua ini. Dan sekarang kan sama. Iran melalui dakwahnya yang agresif sekali. Mereka kan ingin masuk juga. Indonesia itu banyak sekali. Saya itu berkali-kali diundang oleh lembaga-lembaga Syiah untuk bicara di depan mereka. Ya, saya mengikuti Gus Dur, saya datang, saya mengapresiasi pemikiran mereka, tapi saya punya sikap yang berbeda. Saya mengatakan Syiah dalam banyak hal keliru menurut saya. Tapi saya tidak seperti orang Khawarij yang bukan saja menganggap Syiah keliru, tapi ya non-Muslim dan mereka harus dimusuhi segala macam. Oke. Jadi menurut saya Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ini masih relevan untuk menangkal bahaya atau jebakan Khawarij. Tapi ada tantangan lain. Yang ini memang tantangan yang sangat spesifik, yaitu tantangan yang muncul dari masyarakat sekuler modern. Nah, di sini menurut saya Ahlussunnah wal Jamaah itu masih kedodoran. Kenapa? Karena umat Sunni itu sebagian besar hidupnya di dunia Islam yang sebagian besar adalah masyarakatnya Sunni Muslim. Orang Islam baru menghadapi tantangan yang berbeda ketika mereka pindah ke Eropa atau pindah ke Amerika. Mereka akan berhadapan dengan tantangan yang jenisnya itu beda dengan di Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Syria, dan segala macam. Ketika orang Islam pindah ke Amerika, itu yang dihadapi adalah masalah-masalah yang sekarang itu banyak dipikirkan oleh kalangan pemikir Muslim yang sering disebut sebagai pemikir Muslim liberal. Masalah-masalahnya apa? Banyak, tidak cukup banyak, tapi bisa diidentifikasi.
Misalnya, begitu Anda pindah, orang Islam itu pindah ke Amerika atau ke Gue Eropa, pengen belakang dulu. itu pertanyaan dasarnya Kesannya. adalah bagaimana Anda berhadapan dengan kultur sekuler? Biar gue gak kena pasangin. Dualisme di berbarengan. Apa itu kultur sekuler itu? Ini dulu. Pertama, kultur membenci agama luar biasa. Itu keadaan yang tidak pernah dihadapi oleh orang Islam ketika masih mereka tinggal di dunia Islam. Begitu mereka pindah ke dunia lain, di mana Islam itu bukan mayoritas, itu mereka berhadapan dengan situasi yang berbeda. Kalau Anda pindah ke Amerika atau ke Eropa, itu pertanyaannya adalah boro-boro soal sunnah syiah khawarij itu ya tantangan itu ada, tapi tantangan realnya adalah saya nanti kalau Jumatan itu masjidnya di mana? Cari makanan halal ada atau tidak? Ada sedikit mikirin dulu. Pendidikan Islam itu anak-anak saya nanti gimana? Nanti kalau kawin, itu mereka akan kawin dengan orang sesama muslim atau dengan orang-orang bule yang non muslim. Lalu timbul pertanyaan, boleh nggak kawin dengan ahlul kitab? Kayak gitu pertanyaannya. Terus, yang lebih ekstrim lagi, nanti kalau anak saya jadi gay dan lesbian gimana? Aborsi, LGBT, kawin sesama antar beda agama, pendidikan sekuler, kultur sekuler dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan yang oleh seorang ahli fikih kebetulan ideologi Ikhwan Yusuf Qaradawi disebut sebagai fiqhul aqaidiyah, fikih yang menyangkut kondisi orang Islam sebagai minoritas. Itu pertanyaan-pertanyaan yang belum banyak dibahas di dalam Bahsul Masail. Ya karena Bahsul Masailnya bukan, kalau Bahsul Masail di Amerika sudah pasti akan lain, tapi ini kan Bahsul Masailnya kebanyakan diselenggarakan di dalam Islam sendiri. Nah, pemikiran-pemikiran Islam liberal itu biasanya muncul dalam konteks ini, konteks spesifik menghadapi masyarakat sekuler. Itulah muncul pemikiran Islam liberal. Disitulah saya bergerak mengembangkan pemikiran saya. Tetapi dalam konteks kultur saya ke dalam, ya Ahlussunnah wal Jamaah ini menurut saya konvensional, yaitu kultur bermazhab. Secara politik kita tidak bersifat nasionalistik. Saya kira saya sudah bicara panjang lebar, daripada membosankan saya sekiankan dulu. Ada diskusi Pak Budi? Ada. Terima kasih. Sudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Udil sudah membawa kita kemana-mana ya, sejak zaman pasca Rasulullah meninggal sampai Bush ya, sampai kita tinggal di Eropa ya kan, anak kita jadi gay gimana coba. Jadi semoga Anda tidak bingung ya teman-teman ya, kapan Mas Udil menjadi NU dan kapan menjadi Muslim liberal ya. Oke. Saya pikir ada banyak hal dari cerita tentang bagaimana sebenarnya mulai dari awal Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, perkembangannya, kemudian corak gerakannya, kemudian bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu dahulu di tengah pusaran arus perebutan kekuasaan, ada Syiah, ada Khawarij, kemudian posisioning Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa. Saya pikir sudah jelas. Kemudian di Indonesia itu kemudian disebarkan oleh Nahdlatul Ulama, juga posisinya seperti apa. Nah, dari beberapa elaborasi yang tadi dimulai atau diceritakan oleh Mas Budi tadi, tentunya teman-teman yang di sini rata-rata adalah mahasiswa kampus ya, para aktivis di kampus, tentu punya konteks atau pengalaman yang berbeda atau problem-problem yang dihadapi di kampus terkait dengan kontestasi pemikiran keislaman, kemudian benturan antara aswaja ya, diyakini misalnya dulunya sekolah di pondok, begitu sekolah di PB Bogor, kok ternyata yang saya hadapi kok berbeda.
ya kan? Sama seperti tadi ketika kita tinggal di negara yang mayoritas Islam, ketika kita hijrah di Eropa yang dialami berbeda. Nah, saya yakin teman-teman sebelum kuliah di UNJ, sebelum kuliah di IPB, sebelum kuliah di Jakarta, tentunya punya pengalaman yang berbeda, dan ini secara pemikiran kita dibentur-benturkan dengan beberapa corak aliran yang banyak yang selama ini kita alami. Saya persilakan kepada teman-teman untuk ini mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan Mas Beli. Silakan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, yang belakang. Oke, yang depan dulu ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Hamzah dari IPB. Ini ketika saya masih di Rembang, ya, situasi keagamaan yang saya hadapi berbeda sekali dengan di IPB. Kemudian saya berpikir, Wali Songo dulu untuk mengembangkan Islam di sana akhirnya membentuk suatu budaya, tradisi yang berbeda yang disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian ketika saya sampai di PB, saya berpikir apakah kira-kira saya ingin mengembangkan NU di PB harus menyesuaikan situasi keagamaan dan sosial yang ada di PB. Gitu ya. Nah, kemudian akhirnya yang terjadi adalah mahasiswa NU yang di sana secara tidak disadari mungkin praktek cara berpakaian dan berpakaian betul ya, itu mirip dengan teman-teman PKS, kira-kira begitu. Ada beberapa teman-teman saya di PB, ada 7 orang. Ya. Saya kira begitu. Jadi apakah pemikiran saya benar ya? Jadi apakah kita perlu membuat mungkin tradisi baru ataupun menyesuaikan keadaan mereka untuk mengembangkan NU di sana? Kemudian yang kedua, kebetulan saya jurusan biologi. Di suatu kuliah dosen saya memberikan kuliah. Pada intinya begini, manusia itu punya otak. Nah, kemudian beliau menjelaskan dan sebagainya. Kesimpulannya adalah otak itu sok tahu, gitu ya. Otak sok tahu, dan kemudian dia merasa ini yang benar. Nah, kemudian makanya jangan terlalu percaya dengan otak, gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks lain yang menurut saya kalau tidak salah satu Islam itu adalah hifdzul aql, melindungi akal, gitu ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya yang pertama tadi ya, apakah saya harus akulturasi lagi dengan budaya IPB, dengan budaya PKS-nya? Yang kedua, apakah bagaimana batas berpikir itu kalau dilihat dari konteks tadi neuroscience tadi dengan konteks keagamaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sulen, perkenalkan, nama saya Muhammad, saya dari Rembang dan kuliah di IPB. Saya ingin menanyakan mengenai ini mungkin lebih condong ke internal Indonesia daripada ke eksternalnya. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sangat marak sekali terjadi mengenai intoleransi agama. Bahkan dalam suatu akidah pun Ahlussunnah wal Jamaah bahkan yang berbeda pandangan sampai merendahkan satu sama lain. Mungkin ini akhir-akhir ini yang terjadi adalah karena kemarin daripada kasus politik ya, kasus politik yaitu dari salah satu calon gubernur Jakarta, dan akhirnya berkembang sampai ke sini sampai ke akhir-akhir ini. Perkembangannya itu sampai merendahkan ulama, bahkan sampai dalam satu akidah pun sesama ulama saling merendahkan, dan itu apalagi dengan orang kondisi muslim awam seperti saya ini, itu jadi saya merasa seperti bingung, ini ulama yang mana ini kok sesama ulama saling merendahkan, apakah yang benar-benar ulama atau tidak? Betul.
Mungkin pertanyaannya lebih channel itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, disuruh pesan. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfan Taufik dari UIN Jakarta. Saya mencatat beberapa hal penting yang saya garis bawahi juga, beberapa statement dari Usuli. Yang pertama bahwasanya tentang bermazhab bukan mengekang, tapi justru membuat orang berpikir metodis dan fleksibel. Statement pertama, tapi kemudian ada yang saya anggap sedikit kontradiktif. Kemudian Usuli mengatakan bahwasanya ketika berhadapan dengan konteks yang dianggap sekuler, gitu, mazhab itu kemudian tidak bisa fleksibel, maka dibutuhkan pemikiran yang liberal. Gitu. Itu kan padahal awalnya itu bisa sangat fleksibel. Itu tuh tentang fleksibilitas mazhab itu kok nggak bisa bertemu dengan konteks sekuler tadi. Padahal dalam sejarah pun sebenarnya kan isu-isu tentang LGBT maupun kawin lintas agama bukan hal yang baru sama sekali. Itu kan sudah pernah dibahas sebelumnya dalam konteks ulama-ulama tradisional. Itu yang pertama ingin saya tanyakan jelas gitu. Apakah memang semacam ada oportunistik kapitalistik di situ, karena tanda kutip liberalistik itu, atau semacam apa sebenarnya gitu? Terima kasih. Tiga dulu ya, atau satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Nurdin, saya dari Ciputat, Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, karena tadi dibahas juga masalah liberalisme, saya ingin tanya tentang pemikiran liberalisme itu ada nggak sih batasannya? Apa sebebas-bebasnya kita bisa berpikir atau seperti apa gitu? Dan batasan itu apa aja dan bagaimana landasannya? Dan yang ingin saya tanyakan juga, pertanyaan yang kedua, tentang NU itu semangat hitohnya itu jauh dari politik dan jauh dan tidak dekat juga dari politik seperti itu. Karena sama-sama kita tahu Gus Dur itu kan berpolitik juga, dan Gus Dur pun bahkan jadi presiden di Indonesia juga, dan mau nggak mau dia itu menjalani dan menggeluti hal politik tersebut. Sedangkan Gus Dur itu Aswaja dan Nahdlatul Ulama. Apakah ini dibedakan atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan tadi. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, saling bersinggungan tadi ya. Yang pertama soal menjadi NU di Rembang itu membuat teman-teman IPB menjadi bingung ketika dia harus bergaul dengan teman-teman IPB yang sama-sama Islamnya, tapi berbeda, cara jilbabannya berbeda, ya. Sholatnya juga berbeda. Lalu bagaimana menjadi orang NU di lingkungan yang seperti itu ya? Kemudian soal posisi akal tadi ya, ini tadi itu sebenarnya batasan orang berpikir menggunakan akal itu seperti apa? Nyambung juga yang pertanyaan dengan soal liberalisme tadi itu. Liberalisme yang juga menggunakan akal itu sebenarnya batasannya di mana? Lalu juga Mas Nurdin tadi bilang bahwa bermadhab itu sangat fleksibel. Kalau sudah fleksibel, kenapa harus membuat yang lebih fleksibel lagi, yang liberal itu begitu. Kemudian tadi soal dinamika belakangan ya, ternyata di Indonesia ulama satu sama lain saling menjatuhkan gitu ya, saling berbeda pendapat, kemudian bisa saling merendahkan. Bahkan di lingkungan NU sendiri itu ada NU garis lucu, NU garis lurus, NU Mbah Hasim dan sebagainya. Itu sebenarnya fenomena apa ini Mas?